Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, terima kasih ya udah mampir di YouTube channel Impian Bu Ima, yang impiannya ingin mewujudkan impian kamu. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Pada video kali ini, Ibu ingin membuat video tutorial tentang pembuatan akun KIP Kuliah Merdeka tahun 2024. Simak terus videonya ya. Langsung saja ke laman resmi KIP kuliahnya, kipkuliah.kemdikbud.go.id, kemudian tekan tombol yang pojok kanan atas login siswa. Nah, langsung kalian bisa membuat akun yang baru ya. Ini ada tulisannya pendaftaran akun KIP Kuliah 2024. Jadi untuk siswa lulusan 2024, 2023 dan 2022. Selanjutnya kamu tinggal memasukkan ini nick yang ada di KK atau KTP, selanjutnya isikan NISN, selanjutnya pilih nama sekolah ya, ketik NPSN-nya dulu. Oke, udah selesai. Jangan lupa memasukkan email yang aktif. Emailnya itu harus Gmail, jangan yang lain. Kemudian selanjutnya yaitu tinggal tekan tombol proses selanjutnya. Nah, ketika sudah selesai nanti muncul tampilan seperti ini ya. Selamat Anda memenuhi syarat untuk mendaftar. Silahkan masukkan email kembali untuk mendapatkan nomor pendaftaran dan kode akses. Jadi cek dulu datanya udah benar, kemudian masukkan email kembali. Nah, seperti ini tampilan berikutnya. Di sini juga kamu bisa melihat status ekonomi kamu. Jika nama kamu ada di DTKS, jadi ada keterangan nih terdata di DTKS. Jika nama kamu tidak ada di DTKS, nanti di sini tanda strip ya. Kemudian kalian input lagi email yang aktif tentunya. Selanjutnya checklist tanda biru ini, kemudian klik tombol daftar akun ya. Oke, selanjutnya tidak membutuhkan waktu lama, kamu langsung bisa cek email yang kamu daftarkan tadi. Di inboxnya itu langsung nanti ada pemberitahuan dari KIP kuliahnya langsung. Nanti kamu di sini mendapatkan nomor pendaftaran dan kode akses ya. Ini jangan sampai dibocorkan ke yang lain. Oke, sudah dapat nomor pendaftaran dan kode akses, kamu login kembali melalui nomor pendaftaran tadi dan kode aksesnya, kemudian langsung klik tombol masuk ya. Kalau yang tadi kan daftar baru dari awal, kalau sekarang karena udah dapat nomor pendaftaran dan kode akses, langsung ketik tombol masuk. Klik tombol masuk aja. Nah, beginilah tampilan KIP kuliah kamu yang namanya ada di DTKS ya. Selanjutnya nih, menunya kamu lihat ada biodata, keluarga, prestasi, dan rencana. Ini sebagian sudah ada namanya, isiannya sudah ada karena ini datanya itu sinkron dengan Dapodik ya. Nah, kamu lihat semua data ini, kamu klik perbaharui data. Oke, scroll ke bawah dulu, kamu lihat nih ada yang sudah diisi, ada yang belum langsung diisi ya. Langsung diisi. Kemudian di scroll ke bawah kembali, ini ada beberapa keterangan bantuan sosial yang pernah didapat oleh siswa ini ya. Ada PKH, PPNT, dan PBI. Oke, lanjut dengan jenis kelamin, agama ini tinggal dipilih saja, alamat tinggal, tinggal lanjut diisi saja sesuai dengan keterangan di atasnya. Oke, berikutnya mengisi nomor telepon, kalau tidak ada dinolkan aja. Kemudian mengisi nomor handphone, udah pasti ada nih ya nomor handphone yang aktif. Dan ini ada tombol berasal dari panti asuhan, iya atau tidak. Ketika tidak, ketik aja tidak. Selanjutnya diklik perbaharui data. Berikutnya kamu juga harus memperbaharui data keluarga. Ini merupakan foto bersama keluarga. Jadi kamu foto bersama keluarga ya, keluarga yang ada di rumah. Tidak harus resmi ya, jangan merepotkan diri nanti bawa ke studio, nggak harus resmi, yang penting fotonya jelas. Kamu panggil aja keluarga yang ada di rumah, foto ya. Kemudian masukkan nomor kakak juga, sama ini keluarga ini sudah ada ya. Berikutnya ada informasi ayah dan informasi ibu, dan ini nama ayahnya sudah terdata, nama ibu juga sudah, status ayah tinggal dipilih aja sesuai dengan sebenarnya, kemudian status juga ibu juga, kemudian status hubungan kamu dengan ayah itu apa, maksudnya itu apakah ayah tiri, ayah kandung, nanti ada di pilihannya di sini. Kemudian pendidikan ayah juga diisi, ada pilihannya di sini, pekerjaannya juga ada di sini. Kemudian pendidikan ibu juga tinggal dipilih, pekerjaannya juga tinggal dipilih saja ya. Kemudian ini ada pekerjaan ayah, tinggal dipilih saja. Jangan lupa juga mengisi detail ayah. Detail ayah ini berisi tentang deskripsi ayah ya. Misalnya nih, buat contohnya, ayah
Ayah saya bernama misalnya Joko. Usianya 62 tahun. Beliau adalah ayah kandung saya. Dia sekolah hingga lulus SMP. Ayah saya sehat, tetapi pekerjaannya mengharuskan dia berkeliling dari pagi sampai malam. Dia bekerja sebagai pedagang sayuran misalnya ya, dari rumah ke rumah. Pendapatannya sekitar 50.000 sampai 100.000 per hari. Hasil dagangannya diperuntukkan untuk menghidupkan 3 orang anak dan 1 orang istri gitu ya. Kemudian nanti penghasilannya segala macam kamu menjelaskan bahwa dengan pekerjaan seperti itu, penghasilan seperti itu tentunya tidak cukup untuk membiayai saya sampai ke perguruan tinggi. Untuk itu saya memohon pertimbangan Bapak Ibu agar saya mendapatkan bantuan KIP kuliah ini. Terima kasih. Itu ya kira-kira detail ayah. Detail ibu juga seperti itu. Kamu jelaskan aja pekerjaan ibunya seperti apa. Nah, ini berikutnya yaitu informasi jumlah tanggungan orang tua. Jadi jumlah tanggungan itu adalah orang yang bergantung terhadap penghasilan orang tua. Atau kamu lihat di kakak tuh, berapa orang yang belum bekerja atau belum berpenghasilan. Semuanya tergantung dari penghasilan orang tua tadi ya. Tinggal ditulis di sini. Kemudian nomor telepon orang tua, kalau tidak ada dinolkan aja. Oke, lanjut untuk menu prestasi. Ini opsional. Boleh diisi, tapi lebih baik diisi jika prestasinya ada. Kalau nggak ada, tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa, jangan kepikiran karena nggak punya prestasi. Prestasi di sini minimal tingkat keempat. Oke. Jika memang prestasinya ada, tinggal diisi aja di sini. Yang pertama diupload dulu sertifikat prestasinya, kemudian dijelaskan keterangan dari sertifikat ini. Ada nama kegiatannya, ada jenis kegiatan, ada tingkat ya. Ini lihat nih, tingkat itu minimal kabupaten atau kota. Ada tahun perolehan dan pencapaian. Ini tinggal dipilih aja nanti di sini. Kemudian tekan tombol tambahkan prestasi. Nah, kalau sebelumnya itu buat siswa yang namanya ada di DTKS dan PPKI. Nah, untuk berikutnya itu buat siswa yang namanya tidak ada di DTKS dan PPKI ya. Kita lihat tampilan akunnya. Nah, seperti ini ya. Dari awal ketika daftar ini nanti ada keterangan di sosial ekonomi itu di strip ya. Jadi nggak ada keterangannya apakah namanya masuk di TKS atau PPKI. Lanjut, nah ini kamu bisa lihat dengan menu kelengkapan berkas yang lebih banyak daripada yang namanya ada di TKS. Ada biodata, ada keluarga, ada ekonomi, rumah, aset, prestasi, dan rencana. Kita lihat ya, kita perbaharui data dulu. Oke, ini kita scroll ke bawah ya, ada beberapa yang harus kita isi nih, pertanyaan-pertanyaannya semuanya harus kita isi. Kita cek dulu yuk. Untuk keadaan ekonomi itu harus mengupload dokumen pendukung keadaan ekonomi. Ini SKTM yang kamu dapat dari desa diupload di sini. Selanjutnya mengisi deskripsi keadaan ekonomi ya. Yang di sini berisi tentang latar belakang keluarga, termasuk profesi orang tua dan penghasilannya. Contohnya begini ya, misalnya saya Budi berasal dari Kabupaten Bogor. Saya anak keempat dari 5 bersaudara. Ayah saya bekerja sebagai lala lili gitu ya. Kemudian penghasilan sekitar sekian. Ibu saya bekerja sebagai apa misalnya, penghasilannya sekian. Kami sekeluarga hanya bertumpu kepada penghasilan ayah yang setiap hari hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Seperti itu ya, kamu jelaskan. Nanti kamu juga di akhir kalimat itu buat seperti pernyataan bahwa saya dengan keadaan keluarga seperti itu, saya mengajukan diri sebagai penerima KIP Kuliah 2024 agar saya tetap bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan ingin meringankan beban orang tua gitu ya. Di deskripsi keadaan ekonomi. Selanjutnya di penghasilan ayah tinggal dipilih saja di sini. Jangan di atas 4 juta ya, karena sesuai dengan ketentuan yang untuk SKTM. Kemudian penghasilan ibu juga. Pokoknya ketika digabung juga nanti jangan sampai di atas 4 juta ya. Nih ada juga nih hutang yang harus ditulis, kemudian cicilan hutang, kemudian piutang, cicilan piutang, tabungan keluarga nih. Jika ada diisi sejujur-jujurnya, jika tidak ada ya dikosongkan saja. Oke, selanjutnya kamu tinggal klik ini tombol perbaharui data ekonomi. Berikutnya kamu juga harus melengkapi ini
informasi tentang rumah. Tinggal klik aja perbaharui data, nanti tinggal diisi sesuai dengan pertanyaannya ya. Nah, ini ada yang harus diupload, yaitu foto rumah tampak depan. Diupload ke sini. Kemudian nanti kepemilikan rumah nih tinggal dilihat. Kepemilikannya tinggal pilih aja sesuai dengan keadaan kamu. Tahun perolehan, sumber listrik, ada daya listrik, luas tanah, itu semuanya harus dipilih nih. Isiannya sudah ada, tinggal dipilih sesuai dengan keadaan kamu aja. Lanjut kita scroll ke bawah, juga harus mengupload foto ruang keluarga ya. Kalau nggak ada ruang keluarga nih, misalnya ruang TV atau satu ruangan, itu semua tempat di situ. Cuman ada dua ruangan gitu ya, depan langsung ruang tengah. Pokoknya fotoin aja tuh ruang tengahnya. Setelah itu diupload di sini. Kemudian kamu juga harus memilih luas tanah. NJOP ini harga jual tanah nih, tanya aja sama orang tua. Luas bangunannya, bahan atapnya apa, bahan lantainya apa, temboknya juga apa. Tinggal dipilih aja di sini ya, sesuai dengan keadaan rumah yang sebenarnya. Harus sesuai dengan pilihan kamu di sini, di sebelah kanan ini, dengan foto yang akan kamu upload nanti ya. Oke, berikutnya ini juga ada mandi cuci kakus MCK-nya. Nanti dipilih sesuai dengan keadaan rumah kamu, sumber air, apakah sumur atau dan sebagainya. Nah, jarak dari pusat kota, jarak dari pusat kota itu ke kabupatennya. Kemudian jumlah orang yang tinggal, siapa aja yang tinggal di situ, walaupun misalnya nggak ada di kakak nih, tapi orangnya ada di rumah kamu, tulis aja. Selanjutnya tinggal klik perbaharui data. Oke, jangan lupa juga mengisi aset. Nama asetnya apa? Tinggal nanya ke orang tua. Misalnya nih ya, misalnya motor. Nama asetnya kendaraan, mereknya apa, jenis barangnya apa, nanti dipilih nih kategorinya apa. Kemudian tahun perolehannya juga diisi di sini ya. Ini isinya harus nanya dulu ke orang tua tentunya, kan aset. Oke, ini setelah tahun perolehan juga ada metode perolehan, apa dicicil atau beli tunai. Nanti tanya aja ke orang tua. Kemudian kondisi asetnya tinggal dipilih nih dengan kondisi aset kamu, harga belinya berapa waktu beli, kemudian jika misalnya dijual, harga jualnya sekarang itu berapa ya. Sudah selesai semuanya, tinggal jika ada aset lainnya tinggal klik tambahkan aset ya. Ya, disesuaikan dengan aset yang kamu punya atau orang tua kamu punya. Untuk menu yang terakhir yang harus diisi atau dilengkapi yaitu rencana. Perbaharui rencana. Rencana tinggal nanti ketika kamu mau kuliah di mana, mau sama keluarga, mau di kos, atau ada pesantren, atau ada belum ada rencana gitu ya. Kemudian dukungan keluarga, yang pasti kamu harus jawab iya. Kemudian transportasi asal, misalnya nih siswanya ada di Jonggol, Kabupaten Bogor, mau kuliahnya di Aceh, berarti transportasinya adalah melalui pesawat, tidak mungkin naik motor. Oke, berikutnya misalnya nih transportasi harian, nanti misalnya itu ketika kuliah, yang tadi ya dari udah kuliah di Aceh, nanti kira-kira transportasinya apa, mau naik sepeda, naik motor, atau kendaraan umum, atau lain-lain. Nah, kalau belum punya gambaran isi aja lain-lain. Kemudian biaya transportasi itu tiket pesawat dari Jakarta ke Aceh, misalnya tiket pesawatnya misalnya ya 2.500.000, kamu tulis aja di situ. Oke, karena dari pengalaman kakak kelas tahun sebelumnya itu tiketnya nanti ganti. Mudah-mudahan keterima KIP-nya ya. Oke, demikian teman-teman informasi tentang KIP kuliah, tata cara pendaftarannya. Semoga menjadi booster buat teman-teman ya. Kita mengejar waktu SNBP ini penutupannya tanggal 28 Februari. Ayo, masih ada beberapa hari, kejar selesaikan pendaftaran KIP kuliah juga sehingga tinggal nanti mensinkronisasi. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.